Halo YouTube, bertemu lagi di channel Wichita Info. Di video kali ini, kita akan membahas asal-usul kacamata. Ini adalah lukisan dari kacamata tertua yang diketahui hingga kini. Lukisan karya Tommaso ad Modena ini terdapat pada dinding gereja di Treviso. Lukisan ini menggambarkan kacamata yang dipakai oleh Kardinal Hugh of Cinche pada tahun 1351. Kardinal ini meninggal pada tahun 1263, 23 tahun sebelum kacamata ditemukan di Pisa. Kacamata kemudian secara bertahap menyebar ke seluruh Eropa dan menjelajah jalur sutra ke Cina. Jalur sutra adalah rute perdagangan kuno yang menghubungkan Tiongkok dengan dunia barat yang membawa barang dan gagasan antara dua peradaban besar, Roma dan Cina. Pada zaman dahulu, kemampuan manusia untuk melihat sudah meregang dan menyipit untuk melihat sesuatu. Jadi, bagaimana manusia dengan penglihatan yang buruk dapat melewatinya bahkan sebelum kacamata ditemukan? Mari kita mulai dengan presbiopia atau rabun jauh. Sebelum zaman kacamata, telah ditemukan cara untuk mengatasi rabun jauh dengan menggunakan kaca pembesar yang nyaman untuk melanjutkan pekerjaan secara produktif. Kembali ke biara di Treviso, kita akan menemukan lukisan yang menunjukkan satu lensa pembesar. Pada saat itu, kaca pembesar primitif telah ada selama ribuan tahun. Penggalian kuburan Viking telah menguak lensa Visby sejak abad ke-11. Ada kristal elipsoid sempurna yang mungkin digunakan sebagai batu bacaan atau oleh pengrajin yang digunakan untuk melihat detail yang kecil dan halus. Lensa yang lainnya jauh lebih tua. Orang-orang Yunani dan Romawi kuno telah memoles kristal-kristal pembesar yang mereka gunakan untuk menyalakan api. Pada tahun 750 sebelum Masehi, ditemukan lensa Nimrod Asyur kuno. Bahkan, ada lensa kuarsa yang ditemukan 4600 tahun yang lalu di kerajaan tua Mesir. Beberapa cendekiawan bertanya-tanya, apakah pengrajin Mesir menggunakan lensa ini untuk membuatkan detail baru bagi pisau gading mereka? Meskipun tidak jelas bahwa semua lensa kuno ini digunakan untuk meningkatkan penglihatan, perlu kita akui jika pembesaran adalah teknologi yang digunakan sebelum kacamata pada saat itu. Tapi, apa yang dilakukan oleh orang yang menderita rabun jauh? Ada sebuah asumsi seperti ini. Jika kita bukan sejenis orang yang tidak dapat membaca tanda keluar dari jarak 10 kaki, kita sudah pasti adalah orang yang tidak berguna di sebuah peperangan. Asumsi ini mungkin saja benar. Jika ada teknologi untuk membantu orang dengan rabun jauh, maka teknologi yang digunakan adalah primitif dan langka. Kaisar Nero menonton pertandingan gladiator menggunakan zamrud yang dipoles untuk memusatkan kekuatan penglihatan. Pada zaman dahulu, orang-orang tidak membutuhkan penglihatan yang jelas seperti yang manusia lakukan sekarang ini. Mereka tidak membaca papan tulis di ruang kuliah atau rambu lalu lintas. Jika mereka bukan seorang pelaut atau tentara, mereka kemungkinan besar menghabiskan hari sebagai pekerja seni atau pekerja pertanian. Faktanya adalah bahwa miopia tidak terlalu penting pada saat itu. Sementara rabun jauh akan menurunkan nilai dan kualitas mereka sebagai budak di rumah kuno, dan itu dianggap sebagai cacat yang tingkatannya kecil. Namun, seorang penulis Romawi kuno mencatat bahwa rabun jauh bukanlah cacat yang merusak fungsi budak. Seseorang yang secara alami menderita rabun jauh diibaratkan seperti orang yang sedang berlari lebih lambat dari yang lain. Tetapi mungkin miopia jarang muncul dalam catatan sejarah karena tidak banyak orang yang mengalaminya. Rabun jauh adalah epidemi modern. 60 tahun yang lalu, 10-20% populasi Cina rabun jauh. Saat ini sekitar 90% dari orang dewasa muda Tiongkok berada dalam rentang waktu miopia yang 2 kali lipat dari penderita di AS dan di Eropa. Sebaliknya, selama masa Renaissance, orang Italia menyebut rabun jauh adalah hal yang umum terjadi. Tidak ada yang aneh jika orang-orang pada saat itu membutuhkan kacamata. Menurut konsensus ilmiah, perubahan gaya hidup meningkatkan epidemi rabun jauh ini. Beberapa menyalahkan kegiatan membaca yang berat.
Tetapi penelitian baru menunjukkan bahwa penyembuhan mata dapat dilakukan dengan lebih banyak terpapar matahari sehingga dapat melindungi mata dari kerabunan. Bagi sebagian besar manusia saat ini, kurangnya paparan sinar matahari bukanlah menjadi masalah, sehingga hal ini justru mengakibatkan melonjaknya jumlah penderita rabun mata. Mungkin yang bisa diambil dari sejarah rabun mata adalah sebaiknya kita meniru nenek moyang kita dan sering-sering berkegiatan di luar sehingga terpapar oleh sinar matahari. Lensa pertama kali digunakan untuk membuat kacamata. Pembuatan kacamata ini terjadi di paruh kedua abad ke-13. Kemudian berlanjut di awal tahun 1600 ketika manusia menciptakan teleskop dan memahami bumi sebagai bagian pada kosmos. Pada saat itu, para astronom dan ilmuwan seperti Galileo dapat melihat bulan yang mengorbit Jupiter, bintik-bintik di matahari, dan kawah di permukaan bulan dengan menggunakan teleskop. Lanjut ke lensa kacamata. Lensa kacamata adalah barang optik kaca atau plastik yang terdapat pada bagian dalam bingkai kacamata untuk meningkatkan atau memperbaiki penglihatan si pemakai. Di awal video, kita sudah mengetahui peran kaca pembesar dalam sejarah kacamata. Kaca pembesar adalah lensa optik pertama yang digunakan untuk meningkatkan penglihatan. Kaca pembesar terbuat dari lensa kuarsa dan beril transparan. Setelah penemuan ini, Alessandro di Spina memperkenalkan kacamata kepada masyarakat umum. Karena meningkatnya permintaan untuk kacamata, lensa kuarsa dan beril hampir diganti oleh lensa kaca. Lensa cembung adalah lensa optik pertama yang digunakan dalam kacamata untuk membantu koreksi rabun jauh. Tetapi lensa korektif lainnya kemudian juga muncul, termasuk lensa cekung untuk koreksi rabun dekat dan lensa yang lebih kompleks untuk koreksi astigmatisme seperti penemuan bifokal oleh Benjamin Franklin pada tahun 1784. Lebih dari 80% dari semua kacamata yang dikenakan saat ini memiliki lensa plastik, tetapi lensa plastik tidak selalu menjadi lensa pilihan. Lensa kaca tetap dominan hingga 1952 ketika lensa plastik diperkenalkan. Lensa plastik lebih cepat populer karena lensanya lebih ringan dan kurang rentan terhadap kerusakan. Saat ini, pembuatan lensa kacamata plastik jauh melebihi pembuatan lensa kaca, tetapi prosesnya tetap sama untuk kedua jenis. Lensa plastik dan lensa kaca diproduksi oleh tahapan penggilingan, pemolesan, dan pembentukan yang berurutan. Sementara proses yang sama digunakan untuk menghasilkan lensa untuk teleskop, mikroskop, teropong, kamera, dan berbagai proyektor. Lensa seperti itu biasanya lebih besar dan lebih tebal, serta membutuhkan ketelitian dan daya yang lebih besar. Pada tahun 1900-an, bentuk kacamata dibuat bukan hanya dari faktor kegunaan. Beberapa produsen telah membuat kacamata yang lebih modis dan penuh gaya. Bingkai dengan berbagai bentuk, bahan, dan warna tersedia bagi mereka yang menginginkan kacamata agar sesuai dengan bentuk wajah, warna mata, atau pakaian. Sebagai contoh, Theodore Roosevelt mengenakan kacamata pince-nez yang tidak memiliki earphone tetapi tetap berada di tempat dengan klip hidung. Kaca ini cukup populer di awal abad ini. Namun, jenis ini tidak lagi populer karena dikaitkan dengan generasi yang lebih tua. Selain itu, perubahan tren dan adanya ketersediaan dan pengembangan plastik yang kuat perlahan menggusur tren kacamata tersebut. Semua kacamata tidak lagi harus dibuat dengan bingkai kayu, logam, atau tanduk. Plastik dapat dicetak menjadi berbagai bentuk dan ukuran. Abad ke-20 juga menjadi saksi maraknya kacamata hitam. Sementara kacamata hitam pertama kali diinovasi di Cina selama abad ke-12. Kacamata hitam ini bukan untuk penglihatan atau proteksi dari matahari. Sebaliknya, mereka digunakan untuk mengaburkan mata hakim di pengadilan, sehingga tidak ada yang bisa menentukan ekspresi mereka. Mirip dengan kacamata hitam, suku Inuit juga menggunakan kacamata salju untuk melindungi mata mereka. Produsen kacamata bereksperimen dengan lensa berwarna. Tetapi sekali lagi, awalnya ini bukan untuk proteksi mata. Hanya di tahun 1900-an, kacamata hitam berwarna mulai digunakan untuk sensitivitas cahaya yang disebabkan oleh kondisi medis. Mulai tahun 1929, kacamata hitam diproduksi secara massal untuk proteksi matahari dan mengurangi silau. Akhirnya pada tahun 1980-an, dikenalkanlah lensa plastik. Plastik-plastik ini kurang mudah pecah dan lebih ringan serta lebih tipis dari kualitas kaca yang ditemukan sebelumnya.
Teknologi modern terus meningkatkan kacamata dengan lapisan pelindung yang mengurangi cahaya silau dan UV. Kacamata kita sekarang adalah hasil teknologi inovatif selama berabad-abad. Lalu pertanyaannya, siapakah yang menciptakan kacamata? Tidak ada bukti untuk menemukan identitas penemu kacamata, meskipun banyak yang mengklaimnya. Klaim-klaim yang paling terkenal menghubungkan penemuan kacamata dengan Salvino Darmati, warga Italia di abad ke-13 dari Florence. Sebuah batu nisan yang ditemukan di gereja Santa Maria Maggiore pada tahun 1941 menggambarkan Darmati sebagai penemu kacamata. Tetapi sekarang klaim tersebut tidak lagi dianggap benar. Ada bukti yang dapat dipercaya bahwa kacamata adalah perkembangan Italia akhir abad ke-13. Pasangan benda pertama yang kemudian kita beri nama kacamata itu muncul tahun 1200-an di Pisa, Italia, dan lebih mirip dua kaca pembesar kecil yang dipaku bersama di bagian atas pegangan mereka. Franciscan Friar Roger Bacon menulis tentang prinsip-prinsip ilmiah lensa korektif pada tahun 1266, tetapi tidak ada bukti ia menerapkan pengetahuan itu untuk menciptakan kacamata. Dan sebelum itu, sekitar tahun 1000, seorang ahli matematika Arab di Kairo bernama Alhazen mengarang karya-karya bertema optik yang membuatnya mendapatkan gelar moniker Bapak Optik Modern. Lalu, apakah Benjamin Franklin menciptakan kacamata? Anda mungkin pernah mendengar bahwa Benjamin Franklin menemukan kacamata. Tetapi jelas kacamata sudah ada sekitar 400 tahun sebelum tahun 1700 ketika Ben Franklin hidup. Franklin dikreditkan karena menciptakan bifokal pada pertengahan 1700-an. Dia membagi satu lensa menjadi dua, dengan bagian atas dibuat untuk melihat jarak dan bagian bawah untuk melihat dekat. Franklin menulis kepada filantropis London, George Whately pada bulan Mei 1785. Ketika saya memakai kacamata sendiri terus-menerus, saya hanya perlu menggerakkan mata saya ke atas atau ke bawah. Karena saya ingin melihat dengan jelas jauh atau dekat. Kacamata yang tepat selalu siap. Bagaimana dengan kalian guys? Menurut kalian, siapakah penemu kacamata? Apakah kamu punya pemikiran lain? Bisa di komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you!